Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunur Fatwa dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan menerangkan seputar tentang WAN, yaitu yang pertama pengertian WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara. Dengan definisi jaringan komputer yang dalam penggunaannya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Yang kedua yaitu fungsi dari WAN. Fungsi dari WAN diantaranya itu yang pertama dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Yang kedua mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang ketiga dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang keempat dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang kelima dapat menghemat biaya operasional. Dan yang terakhir yaitu mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Yang ketiga adalah kelebihan-kelebihan dari WAN. Yang pertama, berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang dapat di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Yang ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file dapat pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan. Yang kelima adalah dapat berbagi resources dengan koneksi workstation. Yang keempat adalah kekurangan dari WAN. Yang pertama yaitu biaya operasional yang mahal. Kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan bisa mengganggu jaringan ini. Yang terakhir yaitu rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan WAN. Yang pertama, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, WAN memiliki cakupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router dan switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang terakhir, bekerja pada layar fisikal dan dapat link dari layar OSI. Selanjutnya adalah perangkat jaringan WAN. Yang pertama, router. Ialah peningkatan kemampuan dari bridge. Yang kedua, ATM switch. ATM switch menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan MAN. Yang ketiga, modem dan CSU atau DSU. Modem mengkonversi sinyal digital dan analog. CSU atau DSU mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Yang keempat, communication server adalah server khusus bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Yang kelima, multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Yang terakhir yaitu X.25 frame. Relay switches menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Selanjutnya adalah jenis-jenis WAN. Yang pertama ada leased line. Leased line merupakan jenis WAN yang sering disebut dengan koneksi dedicated point to point. Yang kedua yaitu circuit switching. Jenis WAN yang satu ini terlebih dahulu akan melakukan call tersebut untuk membentuk koneksi. Tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. Yang ketiga yaitu packet switching. Manfaat dari packet switching adalah pengguna dapat berbagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksi akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah penggunanya. Selanjutnya adalah contoh jaringan WAN. Yang pertama, internet merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah penggunaan jaringan WAN. Yang kedua, jaringan WAN yang dapat menghubungkan komputer antar gerai atau Indomaret. Yang ketiga, jaringan WAN yang bisa menghubungkan antar kantor pusat dan kantor cabang, misalnya untuk bank. Sekian saja penjelasan
seputar wan dari saya.